Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami dalam Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang rahasia mimpi. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda selalu mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Mimpi. Hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya mimpi di dalam hidupnya. Jadi, apakah mimpi ini hanyalah sebuah bunga tidur? Apakah mimpi ini hanyalah sebuah lintasan yang tiada makna? Atau ini memang sebuah mimpi yang sangat berarti? Jadi terkadang selalu teringat terus dengan mimpi tersebut. Atau justru mimpi tersebut adalah sebuah petunjuk yang hadir dalam mimpi seseorang. Maka semua itu adalah tergantung seberapa yakinkah kita dalam mengimani sebuah mimpi bahwa itu adalah kuasa penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri manusia, terutama yang berhubungan dengan sisi rohani manusia. Kita adalah makhluk yang sangat lemah, apalagi ketika sedang tertidur. Kenyataan, kita tidak mampu menguasai mimpi kita sendiri. Yang ada saat itu hanyalah tubuh yang tergeletak, lemah, tanpa daya. Para sahabat semua, di dalam aktivitas kita sehari-hari yang sudah penuh dengan aktivitas pekerjaan, maka menjelang sore dan malam adalah waktu kita untuk keluarga dan bersosial. Dan selanjutnya waktu istirahat kita atau tidur. Setelah selesai seluruh aktivitas kita sehari-hari, maka disinilah di dalam tidur kita adalah saat perjalanan ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh membawa catatan-catatan semuanya, baik itu amal baik maupun dosa-dosa yang telah kita perbuat seharian tadi. Semua untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Para sahabat semua, di dalam cerita teladan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, pada saat beliau di penjara, ada teman satu ruangan yang kebingungan setelah terbangun dari tidurnya karena mimpinya. Dan setelah dia bercerita kepada Nabi Yusuf perihal mimpi yang aneh itu, lalu Yusuf mengartikannya. Dan benarlah mimpi itu. Kemudian suatu ketika sang raja Mesir yang bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Ketika terbangun dari tidur, sang raja diselimuti rasa penasaran. Beliau segera mengumpulkan para ahli tafsir istana. Tetapi sang raja tidak puas terhadap semua jawaban dari tafsir istana tersebut. Pelayan istana kemudian mengatakan kepada sang raja bahwa ada seorang tafsir mimpi yang sangat hebat yang saat ini ada di dalam penjara istana. Pelayan istana menceritakan mimpi sang raja. Maka pelayan tersebut disuruh oleh sang raja untuk menemui Yusuf di dalam penjara. Pelayan istana menceritakan mimpi sang raja
Dan Yusuf pun mengartikan mimpi sang raja tersebut, bahwa mimpi itu adalah peringatan dari sang pencipta bahwa akan ada paceklik di negeri tersebut selama 7 musim. Maka ini adalah petunjuk yang sangat jelas dan gamblang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sangat nyata petunjuk tersebut, dan sang raja penasaran, kemudian memerintahkan untuk dihadapkannya Yusuf kepadanya. Sang raja semula tidak percaya. Akhirnya beliau meyakini petunjuk tersebut dan segera melakukan antisipasi untuk negaranya supaya tidak terjadi bencana. Kemudian Yusuf memberi saran yang sangat bagus sekali. Mulailah rakyat digerakkan untuk bercocok tanam dan sebagainya. Setelah panen, disimpan hasilnya dengan baik, makan hanya sedikit-sedikit saja dari hasil tersebut dan jangan berlebihan. Maka sang raja kemudian membebaskan Yusuf dari segala dakwaan. Kita lihat mimpi sang raja yang sangat sulit sekali diartikan oleh para tafsir istana. Dan sang Nabiullah mengartikan mimpi tersebut dengan sangat nyata. Lalu bagaimanakah kita meyakini tentang mimpi tersebut? Bahwa mimpi bisa dikatakan sesuatu yang tidak nyata, samar atau gaib atau batin. Sebuah mimpi tidak bisa terjadi terus-menerus. Sebuah mimpi tidak bisa kita minta. Mimpi berjalan sejalan dengan amal kita di dunia. Dengan mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan kita dalam dimensi batin, melalui hati, melalui rasa, melalui akal, ataupun keseluruhan kesatuan diri sejati manusia. Dan dengan mimpi juga diri kita bisa mengetahui sebuah gambaran dan petunjuk nyata yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah sebuah mimpi bisa hadir dalam tidur seseorang? Para sahabat semua, sebuah mimpi akan hadir jika kita mulai bimbang dengan segala hal yang bersifat lahiriah saat ini, yang tiada ujungnya. Dan yang jelas, mimpi akan jelas nyata jika seorang hamba mulai membuka diri untuk segala sifat batiniah. Mimpi juga akan hadir pada saat sang guru sejati berkehendak mengingatkan tubuh ini dari kesalahan-kesalahan hidup. Mimpi juga akan timbul dengan dorongan ruhani manusia sebagai cahaya hidup. Dan mimpi ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kita untuk menuju hidayahnya. Para sahabat semua, coba kita bayangkan pada saat ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa-dosa yang kita bawa pada saat raga menjelang tidur. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, apakah kita masih bisa sombong? Untuk itu, renungilah bahwa jika raga yang berbuat dosa, maka ruh kitalah yang akan mendapat siksa. Para sahabat semua, seperti itulah perjalanan manusia yang erat hubungannya dengan mimpi. Dan itu akan terjadi jika kita yakini. Mengapa di dalam mimpi kita terkadang terlihat menggembirakan atau susah? Mimpi adalah sebuah rahasia yang sangat dalam sekali dan merupakan hal yang terdalam dari sebuah rahasia. Di dalam peringkat alam gaib, mimpi ada pada tingkatan yang ke-50 sampai ke-60 tingkatan gaib.
seperti juga rahasia jodoh, rezeki, dan pati. Sesungguhnya semua mimpi itu baik, yakni bertujuan untuk merubah hidup kita. Meskipun kadang mimpi itu yang terlihat adalah dari malaikat, jin, iblis, ataupun setan, maka ketahuilah jin dan makhluk halus lain yang mampu memasuki alam mimpi manusia, maka dia pun harus terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah berkehendak, seluruh makhluk di dunia ini tiada punya daya apa-apa. Para pemirsa semua, untuk kita mampu meyakini sebuah mimpi, maka kita harus mengutamakan alam batiniah daripada lahiriah. Insya Allah kita akan mampu mengimani itu semua, dan juga petunjuk-petunjuk Allah akan selalu hadir dalam diri kita, baik itu secara batiniah maupun lahiriah. Karena itu adalah sebuah petunjuk hidup bagi kita yang akan menuntun lahiriah kita dari sisi batiniah. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.